Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, sudah like, komen, dan subscribe, sudah support channel saya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini teman-teman, saya mengupdate ini teman-teman, bahan bonsai gading kuning, gading oranye teman-teman ya, yang sekitar 1 bulan lalu saya ada membuat konten tentang pembukaan ground ini teman-teman ya, program akar sudah di media tanah. Ini teman-teman barusan karena beberapa hari ini hujan, saya cek akar teman-teman ya, dan sudah saya bersihkan ini groundnya teman-teman. Ini ground akarnya saya buka dan saya rendam teman-teman ya. Dan ini sepertinya akar masih perlu kita ground teman-teman, karena ada 2 akar yang baru ini teman-teman. Ada 2 akar baru ini masih putih, ini baru teman-teman. Saya perkirakan ini baru sekitar 1 atau 2 bulan umurnya teman-teman. Akar baru, 2 akar baru ini teman-teman. Dan ini akar lamanya teman-teman, sudah ada yang tua ini teman-teman. Ini sudah tua memang teman-teman, namun ini akar lama yang terputus saat membuka sabut teman-teman. Dia sudah mengeluarkan beberapa cabang teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cabang teman-teman, satu akar ini teman-teman. Ada 6 cabang. Satu cabang kecil teman-teman. Namun ini kita pertahankan minimal 5 cabangnya kita pertahankan ini teman-teman ya. Ini hanya ada 1 cabang teman-teman ya. Ini 1 akar tua mengeluarkan 6 akar cabang teman-teman. Ini akarnya berbelok teman-teman ya. Ini akarnya unik teman-teman, yang akarnya berbelok. Ini awalnya teman-teman bukan saya program dari media dari tunas teman-teman ya. Ini saya dapatkan hasil ngebolang, saat itu masih 3 daun teman-teman. Ini daun pertamanya masih saya pertahankan teman-teman ya. Daun pertamanya, daun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan dia sudah belajar pecah daun di daun kelima ya teman-teman. Ini daun kelimanya dia sudah pecah daun. Ini kemungkinan karena memang bahannya yang bagus, subur, bibitnya bagus, ataukah memang karena perlakuan kita tidak terlalu ekstrim mengkerdilkan daunnya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini sepertinya akan saya pruning satu teman-teman untuk mengurangi pemandangan jelek teman-teman ya. Ini sepertinya daunnya sudah mulai menua. Kita pangkas teman-teman ya. Kita pruning saja 1 daun ini teman-teman, hanya 1 daun saja teman, namun jangan sampai ke pangkal dulu teman ya. Kita sisakan teman sedikit banyak, sisakan pelepahnya karena kita masih memprogram bonggolnya juga teman-teman ya. Ini baru pertama kali di pruning teman-teman. Dan ini bonggolnya teman-teman, karena kita mengeloskannya teman-teman. Bonggolnya besar dan panjang ya teman-teman ya. Padahal ini baru daun pertama yang kita buang teman. Jika kita mempruning daun ini dari awal teman-teman, dan kita merusak pelepah yang tidak jadi itu teman-teman, ini tidak akan bisa seperti ini teman-teman ya. Ini tunas kelapa baru berusia 6 bulan lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun ya sekarang teman-teman. Dan namun saya perkirakan ini masihlah berusia 6 bulanan teman-teman ya. Karena saya program ini sudah hampir 3 bulan dan saya mendapatkannya sudah 3 daun teman-teman, 2 daun mekar dan 1 tunas baru teman-teman. Jadi saya perkirakan saat mendapatkan ini usia 3 bulan, dan setelah saya program ini teman-teman, selama saya program 3 bulan juga teman-teman ya, langsung di media pot ini teman-teman. Sebelum saya rendam, awalnya saya rendam terlebih dahulu teman-teman, untuk proses mempercepat pelapukan sabutnya. Ini bonggol, ini pelepah yang tidak jadinya teman-teman sudah mengering. Ini pelepah tidak jadi itu sudah mengering. Ini bisa kita sedikit rapikan teman-teman, agar dia lebih cepat mengering dan
lebih cepat menampilkan calon batangnya teman-teman ya, calon batang ya teman-teman ya. Ini pelepah yang tidak jadi itu teman, baru kita bersihkan sekarang teman-teman ya. Jika kita program pelepah yang tidak jadi ini dari awal teman-teman, nah, ini kita sepertinya tidak akan mendapatkan bonggol yang sepanjang ini teman-teman ya. Hanya di usia 6 bulan teman-teman, baru di daun ke-7 teman-teman ya, dia bonggolnya sudah panjang. Hati teman-teman. Tipis-tipis aja dulu teman ya, kita jangan terlalu apa. Bukan ini akar, karena akar ini unik teman-teman, ini akarnya di atas ini teman-teman, dan dia berbelok dan dia mengelilingi batangnya ini akarnya teman-teman. Nah ini kita biarkan saja teman-teman, agar nanti dia mengering sendiri dan dia lepas sendiri nanti teman-teman. Jangan kita terlalu memaksa membersihkan di atas ini, karena akarnya melingkar di atas batang ini teman-teman ya. Kita pertahankan akar yang sudah ada ini teman-teman, dengan cara tidak terlalu ekstrim kita memprogramnya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini sepertinya ada sini sedikit tapis, sudah bisa kita mulai membersihkannya. Ini tapis, beberapa tapis ini sudah wajib kita modifikasi teman-teman. Ini teman, tapis ini kita ambil tepenya teman-teman, kita mulai sayat ekstrimnya teman-teman dengan membuang tapis keliling teman. Hati teman-teman, karena ini batoknya kita menjaga agar jangan dia sampai goyang teman-teman ya, karena ini masihlah tunas kelapa berusia 6 bulanan teman. Jika batok ini goyang teman-teman, isi di dalam nutrisi di dalam batok ini membusuk, dia akan stres teman-teman, dan dia pertumbuhannya akan langsung drop teman-teman. Nah ini teman-teman, kita mulai bertahap ini, saya akan mulai melakukan sayat ekstrim teman-teman ya. Ini awalnya teman-teman, sayat ekstrim teman-teman. Kita ambil dulu tepian pelepah ini secara tipis-tipis teman. Nanti setelah dia agak mengering, kita tambah kembali, dan sampai kita mendapatkannya tapis ini ke pangkal, baru bisa kita mengkerdilkannya dan membuatnya rimbun dan mekar teman-teman ya. Satu daun ini teman-teman saya pangkas karena terlalu rusak teman-teman. Mengganggu pemandangan teman ya. Namun jika daunnya hanya ada 2, 3 seperti ini, tetap kita pertahankan teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa kita mekarkan ya teman. Karena kita sudah mengambil sedikit tepian pelepah ini, dan pelepah ini lama-lama nanti teman-teman kita habiskan sekeliling tapisnya teman-teman, hingga dia tidak lagi berhubungan teman ya. Pelan-pelan nih teman-teman, kita ambil tapisnya. Nah, ini kita dapatkan sedikit lagi teman. Nah kita dapatkan sedikit lagi teman-teman ya. Oh ini kurang rapi teman-teman. Nah, ini sedikit lagi. Nah didapatkan, nah kita buang aja sampai ke pangkal nih. Ini udah bisa nih teman. Nah, ini masih ada tapis lama sedikit teman. Ini sedikit teman-teman.
sedikit aja teman. Begini teman ya, proses awalnya begini teman-teman, kita bisa memperlakukan secara ekstrem. Namun ini teman tidak saya paksa sampai ke bawah karena ini tunas masih terlalu muda teman ya. Nah, ini kita lanjutkan nanti jika ini sudah mulai menguat teman-teman, 4 atau 5 hari ke depan nanti kita sambung lagi teman-teman. Ini kita bisa ambil sedikit lagi teman. Nah, 5 hari ke depan ini teman, ini tunas baru yang di tengah ini akan sudah mulai menguat. Nah, baru kita tambah lagi yang namanya mulai dari luar ini sebisa kita mengambil tapisnya sampai sekeliling teman. Ini bisa kita urut saja sedikit teman. Kita cabut aja sedikit teman, namun jangan terlalu dalam dulu teman, karena ini daun pelepah belum ada teman-teman. Nah, cukup segini saja dulu teman ya. Dan untuk perlindungan akar ini teman-teman, ini akan kembali saya ground teman-teman ya. Ini belum bahkan akar serabutnya yang muda-muda ini belum saya bersihkan. Ini akan kembali saya ground karena ini masihlah dalam program dan dia masih berusia 6 bulanan teman ya, masihlah tunas kelapa. Nah teman-teman, ini sekalian saya mengupdate nih teman, sekalian aja teman-teman. Ini saya lihat tadi saat saya mengganti airnya teman-teman, ini hanya sabut kelapa di dalam, saya ingin mengganti airnya, namun saya lihat akarnya teman-teman seperti ini sudah terlalu banyak teman-teman. Ini akan menghabiskan nutrisi nanti teman-teman ya, karena kita hanya memerlukan akar serabutnya, tidak memerlukan akar cabang dan akar utama. Ini program amin teman-teman ya. Ini saya buat September atau awal-awal Oktober teman-teman ya. Dari tunas ini teman-teman saya tetaskan sendiri bahan bonsai kelapa calon mami teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti biasanya teman, ini karena akar sudah terlalu banyak, kita pangkas saja teman-teman, karena ini menurut saya ini belum akan saya pindahkan, pecahkan batok ya, belum akan saya pindahkan ke media. Maka dari itu kita buang saja ini akar serabutnya, akar cabang dan akar utama teman-teman, untuk memperbanyak lagi akar serabut. Dan sambil kita menunggu teman-teman, jumlah daunnya ini baru 1 2 3 4 5 teman ya. Seolah di daun ke-6 atau ke-7 ini akan kembali saya pindahkan ke media teman ya, ke media yang ini. Jika ada budget teman-teman, saya akan mencari pot ceperan teman ya. Dan sekalian teman, ini saya tidak sempat mengupdate-nya, membuatkan kontennya teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa media air teman-teman, ini saya pindahkan 1 bulan yang lalu kalau tidak salah saya. Teman-teman bisa cek kontennya teman-teman, tentang ciri-ciri akar yang sudah bisa kita pindahkan ke media tanah. Harus kita pindahkan ke media tanah untuk mendapatkan pertumbuhannya yang subur ke depan teman-teman ya. Dan ini sepertinya sudah bisa juga kita sayat teman-teman. Ini dia seperti yang saya katakan pada konten sebelumnya, sudah belajar pecah daun. Dan ini betul-betul sudah belajar pecah daun ya teman-teman. Ini daun terbarunya sudah mulai terurai ini teman-teman. Ini daun terakhirnya teman-teman. Oke teman-teman, kita seperti biasa teman, kita rawat saja sedikit tapis ini teman-teman. Ambil sisi sebelahnya teman, nih juga akan saya mulai sayat ekstrim teman-teman ya, karena dia pasca pemindahan dari media tanah dari media air, dia sudah beradaptasi 1 bulan teman-teman. Bahkan dia sepertinya langsung bertumbuh di media padat teman-teman ya, tidak
tidak mengalami adaptasi teman-teman ya, yang begitu sulit. Dia tidak layu, bahkan dia langsung menumbuhkan daun baru teman-teman ya. Kita bertahap membuatnya ekstrim teman-teman. Ini sedikit teman, ini sedikit lagi kita bersihkan. Ambil dulu sedikit teman-teman, jangan terlalu dipaksa teman, karena dia ini ada tunas barunya teman-teman. Nah, kita beri rongga sedikit teman. Nah, cukup segini teman, agar pelepah masih bisa tumbuh teman-teman ya. Kita potong saja hingga di sini teman-teman. Nanti kita lanjutkan pada perawatan yang selanjutnya teman. Nah, sudah mulai mekar teman-teman. Nah, ini daun terbarunya ada nih teman-teman. Nah, ini beberapa hari lagi kita bisa menghabiskan tapis yang muda ini teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sepertinya bonggol sudah bisa kita rapikan nih teman-teman. Ini pasca pruning sebelumnya teman-teman. Bonggol sepertinya sudah terbentuk nih teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Dinantikan perkembangan selanjutnya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.